sore hari ini tuh saya kepengen update. Ada satu buah project blaze yang kita sampai lupa proses update dan runningnya. Itu sebetulnya sudah agak lama ya, mungkin 2 bulanan lebih yang lalu di Bogor tepatnya. Kolamnya ini kolam minimalis. Ya, minimalisnya tapi agak unik, agak nyeleneh, agak antik, unik ya menurut saya ya. Tapi sekali lagi ini semua sudah kita komunikasikan dan sudah kita sampaikan semua kendala-kendala dan minusnya ke customer. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya tuh sebelumnya mau cerita sedikit teman-teman. Jadi saya sendiri memulai bisnis baik Blaze Koi Center ataupun Blaze Pond itu dari mulai hobi sendiri. Tepatnya 2010, salah-salah sendiri, belajar sendiri, cari tahu sendiri, nggak pernah rewel kayak kebanyakan orang-orang yang mungkin di sana banyak nanya, banyak ini, banyak itu. Saya benar-benar cari jalan sendiri teman-teman. Sampai akhirnya bisa di tahapan sekarang. Dan teman-teman bisa contoh lihat kolam-kolam bikinan saya yang awal. Tolong ditampilin Val ya, kolam-kolam awal Blaze Koi. Ya begitulah. Pakai mosaik lah, desainnya ala kadarnya. Bahkan satu kolam menurut saya bentuknya kayak kuburan. Memanjang ada air terjun naik seperti kayak nisan, batu nisan gitu ya. Jadi ya sudahlah, waktu itu memang kita proses belajar ya teman-teman. Akhirnya saya kembangkan. Jadi sebetulnya basic semua pengetahuan baik di kolam, di filter, di ikan, di habitat, di ekosistem, itu saya terapkan dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun pengalaman pribadi saya juga. Plus masukan-masukan dari beberapa senior saya. Nah, jadi teman-teman, kalau saya menyarankan kolam begini standarnya, spek filter begini, spek kolam begini, kemudian ikan koi treatmentnya harus begini, harus karantina. Itu semua tuh ada alasannya teman-teman. Mungkin terkadang karena beberapa customer kita ini masih baru ya. Seperti saya juga dulu waktu masih baru, kadang koboinya itu masih kuat. Contoh koboi yang paling simpel, ikan baru datang tanpa karantina, langsung masuk kolam, langsung ngajar pakan. Nah seperti itu tuh ngeri teman-teman. Kadang ada beberapa yang masih agak bandel teman-teman. Agak bandelnya begini loh, Pak biasanya nggak apa-apa kok. Iya, tapi kalau sudah ketemu tanggal apes, sudah ngerasain sakit satu kolam, mati satu kolam, baru percaya omongan saya. Nah, harapan saya kan hal-hal seperti itu supaya tidak terjadi. Nah, kita sekarang bahas untuk kolam yang di Bogor dulu nih teman-teman. Yang pertama, kolam di Bogor ini temanya adalah minimalis. Tapi uniknya, minimalisnya, customer tuh minta ada anak tangga seperti turun ke kolam. Mirip kolam renang. Nah, ini minusnya apa? Saya jelaskan dan untuk edukasinya. Yang pertama, minusnya adalah mengurangi space kolam. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi kalau gerimis Pak, mau pindah dalam? Ya pindah aja ya teman-teman. Nih udah mau hujan lagi. Yuk kita pindah ke dalam, kita cut dulu ya. Ya, untung ya ada gubuk kayu ini ya. Jadi kalau hujan baik kita maupun tamu kalau ngevlog atau apa sudah bisa tidak kehujanan. Kalau dulu belum ada ya lumayan ya basah-basahan. Ya saya ulang, yang pertama poin minusnya adalah customer atau beliau ini minta anak tangga turun ke kolam. Nah sebetulnya memang secara estetika kelihatan keren sih, dan beliau punya kepikiran supaya ikan koinya itu bisa interaksinya lebih dekat dengan kita dan kakinya bisa dicelup sebagian. Intinya supaya untuk interaksi dan estetika lebih bagus. Tapi poin minusnya, yang pertama, space anak tangga turun seperti ini itu akan mengurangi space kolam. Yang kedua, resiko ikan bisa kebentur. Meskipun sudutnya udah kita pingulin atau halusin yang tidak ada sudut yang tajam, tapi intinya tetap agak riskan. Ya itu udah kita sampaikan semua. Yang ketiga, namanya air lebih pendek, lebih dangkal, waktu dikasih makan di feeding, ikan waktu ke air dangkal itu kan akan bergerombolan, apalagi kalau populasinya rame. Kalau berebut itu bisa rawan loncat seperti itu. Tapi beliau tetap oke dengan segala sesuatu yang sudah saya alami dan pengalaman yang saya alami saya sampaikan. Intinya ya sudah, intinya beliau tetap minta seperti itu. Yang kedua, finishing dinding kolamnya teman-teman perhatikan itu tidak memakai warna hitam, cat hitam, sika seperti standarnya kolam-kolam Blaze ataupun standar kolam yang lainnya, karena beliau kepingin tuh finishingnya itu batu alam yang coraknya agak hijau-hijau kebiruan. Nah saya udah kasih jelasan juga. Yang pertama, saat nanti ini tumbuh lumut pasti dia tidak bisa rapi, tidak bisa rata. Artinya ada lumut yang tumbuh, ada yang tebal, ada yang tipis. Takutnya dikhawatirin nanti jadi random nggak enak dilihat. Tapi beliau tetap minta seperti itu. Nah yang kedua, kolam koi itu bagusnya itu dasar-dasarnya itu warna hitam atau gelap teman-teman.
seperti yang di Jepang, di teman-teman lihat dealer-dealer yang lain selain Blaze pun, saya yakin mereka pasti mayoritas itu warna hitam atau gelap. Kita udah pernah coba warna biru, warna hijau yang di depan kamar saya, warna biru kayak tempat karantina di salah satu showroomnya Blaze yang lokasi pertama. Ya ikan koinya malah warnanya nggak bisa maksimal dan malah cenderung stres ya. Nah yang ketiga teman-teman, di area dekat air terjun itu minta ada tekuan masuk juga. Nah, saya udah jelaskan biasanya tekuan-tekuan seperti itu tuh agak rawan juga untuk despot water meskipun kita udah akalin dengan ada arus, kimet dan lain-lain. Dan koi takutnya itu ngumpet atau bergerombol di daerah tekuan situ juga, dikhawatirkan seperti itu. Nah, tapi intinya semua yang case-case yang tadi minus-minusnya saya sampaikan, beliau tetap oke, ya kita kerjakan. Jadi nanti jangan setelah ini ada yang komen, wah itu enggak standar, ini nggak bagus, ini dan lain-lain bla bla bla, sudah kita komunikasikan. Nah, seperti apa prosesnya dari awal, sket, desain 3D finalnya, proses penggalian, proses konstruksi, setting sampai running, kita saksikan dulu melalui video cuplikan berikut ini. Teman-teman ya, jadi itulah teman-teman, dan mohon maaf memang kita baru sampai di tahapan running final, ikannya belum sempat masukin, nanti rencananya yang masukin ikan-ikannya lama beliau ke kolam, beliau sendiri dan orangnya, dan area sekitarnya ini belum beres finishingnya teman-teman, masih ada ruangan, masih ada di sini kayaknya yang ditembus dengan rumah sebelah, kemudian ada ruang makan atau ruang keluarga ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan decking kayunya masih belum bersih, kemudian area sekitar belakang kolam juga belum rapi, dry garden yang di belakang kolam juga belum kita setting, nanti menyusul berikutnya kalau udah beres semua. Tapi overall semuanya berjalan seperti yang beliau mau, semua berjalan sesuai dengan apa yang beliau konsepkan dan sudah kita sepakati di awal. Dan harapan saya dengan adanya kolam baru, tema minimalis elegan yang unik ini, bisa menambah inspirasi dan edukasi buat teman-teman ataupun netizen Blaze People. Yang pasti terima kasih sekali untuk semua support dan dukungannya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.